utama yang paling pokok, paling penting, yang wajib bagi semua orang Islam i'tiqadu makna syahadatain, meyakini mantepaken makna syahadat loro, yaitu syahadat tauhid dan syahadat tauhid. Wa taslimu qalbihi lan mantepaken atine wong mau alaihi ing atase syahadat. Yang paling utama dalam kita beragama, yang paling penting yaitu adalah menumbuhkan dan meningkatkan keyakinan kita mantepaken semangat kepada makna syahadat dudu ucap, dudu ngomong syahadat tetapi adalah memberikan, menanamkan dalam hati kita. Kira-kira hati dia kuat, kira-kira hati dia mancung, hati dia yakin makna syahadat seperti apa. Dudu ucap, dudu ngomong. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita bahwa mempunyai keyakinan bahwa kudu ucap syahadat sini disebut dengan rasulan. Dalam kajian hukum Islam, bahwa anak yang terlahir dari orang tuanya yang Islam dan hidup di tengah-tengah masyarakat Islam, fi ahkamil muslim, langsung dari orang Islam diperlu ucap syahadat. Mulakukan kian diyakini wong suka selamat, mengkone bocah wadon bisa selamat tanpa anak-anak sunatan. Dan kita sudah mempunyai keyakinan wajib. Padahal yang kewajiban secara hukum, apakah anak itu dihukumi fi ahkamil muslim atau fi ahkamil kafir? Apakah bocah ini dihukumi bocah Islam atau bocah kafir? Ketika terlahir bapaknya Islam di masyarakat Islam, secara otomatis diperlakukan anak di bocah Islam. Kecuali wong tua lorone dulu wong Islam. Dan dia juga di tengah-tengah masyarakat yang tidak Islam, masyarakat sama dihukumi non-Islam. Jadi bukan sampeyan sing ngrasa dirasulaken nang wong tua aja khawatir. Langsung dihukumi muslim bisa dihukumi Islam. Obat sekian anak aliran. Makna maca syahadatnya kapan? Ya masih cilik. Blisah jare siapa langsung fi hukumil muslim. Nah, yang wajib itu adalah kita memberikan pengetahuan kepada anak, memberikan pemahaman kepada anak, termasuk adalah kepada diri kita sendiri yang paling wajib sebelum kepada orang lain termasuk adalah anak, adalah meyakinkan makna syahadat loro. Entenge ibadah iki tergantung kuat apa beli karo syahadat. Getole ibadah mong lakoni barang kang blesah, tidak menuntut orang lain, iki tergantung kuat maknanya syahadat. Ya memang kadang-kadang menjadi masalah besar ya. Masalah besar emang ini. Kita nggak tahu makna. Ya. Dan agama itu susah diterjemahkan. Dan banyak yang tidak bisa diterjemahkan. Bahasa Indonesia itu 90% adalah bahasa Arab. Syarat bahasa Arab, rukun bahasa Arab, wudu. Wudu ada boleh terjemahannya? Tidak ada kan. Siam mana puasa, zakat, sedekah.
Haji, sunat, bahasa Arab juga. Mayoritas bahasa Arab kabeh. Barang kita ini beli weru arti ini. Termasuk agama bahasa Arab ad-din. Dinul Islam. Din itu artinya apa? Din itu al-jaza. Jadi wong kang duweni agama iku wong kang yakin bahwa al-jaza itu balasan. Wong kang yakin anak walesan. Anak balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita paham arti agama iku anane balesan, kita tidak akan menuntut orang lain. Yang dituntut adalah diri kita sendiri. Namun kita yakin bahwa ad-din iku balasan yang akan dibalas oleh Allah. Kita tidak akan menuntut istri kita untuk berbuat baik kepada kita. Ngapain? Bagus-bagus dewek, blesak-blesak dewek. Yang dituntut adalah diri kita untuk bagus kepada orang lain. Tidak menuntut orang lain memberi kita. Tidak menuntut orang lain menghargai kita, menghormati kita. Yang dituntut adalah diri kita harus mampu menghargai orang lain. Karena itu ada balasan. Apa kita ingin mau orang lain masuk surga lalu sementara kita sendiri tidak berupaya untuk masuk surga? Apakah kita ini berharap orang lain menghormati kita dengan menghormati kita lalu mereka itu masuk surga sementara kita tidak menghormati orang lain? Apakah kita mengharapkan orang lain berbuat baik kepada kita dan dirinya kita tidak mau untuk berbuat kepada orang lain? Ini sebagai tanda kalau ada orang seperti ini, pasti orang itu tidak paham kepada ad-din, sebuah agama. Karena ad-din itu artinya al-jaza, balasan. Kita tidak akan menuntut orang lain kok. Yang kita tuntut adalah diri kita sendiri. Hatal istri, sampai dengan perempuan, istri kita, sampai dengan anak kita. Karena kewajiban kepada anak kita hanya mendidik, kita hanya mengarahkan, kita memfasilitasi. Ketika dia tidak mau, tanggungan sendiri, dibalas sendiri. Balasan kamu seorang ayah telah selesai, kamu telah menjalankan tugasnya untuk mendidik anak. Perihal anaknya nurut apa beli saya teman. Wajib wong tua mater ngomongi kok. Ngomongi ngejak nuntut. Makanya orang yang sudah yakin dengan beragama bahwa agama itu al-jaza, uripku tenang. Dalam sehari-hari tidak akan menuntut orang lain. Yang pertama kali wajib bagi semua orang Islam. Dan bukan pertama kali, awaluma itu bukan pertama, artinya yang pokok, yang utama. Dan setiap saat kita harus yakin makna dua kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Ini yang kadang-kadang menjadi keliru dalam diri kita. Iya. Ketika kita tidak demikian, agama sepele. Bakauli nikmat, alhamdulillah. Baka kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ketika sekedar ucapan di lisan, langka artine. Apa sih makna alhamdulillah? Apa sih setiap saat kita dianjurkan maca bismillah arep nglakoni apa baik? Apa sih maksudnya innalillahi wa inna ilaihi rojiun? Dan ini ada perjuangan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, khusus untuk para ustadz, para mubalik. Apa? Kanjeng Nabi bahasa Arab, umatnya bahasa Arab. Kanjeng Nabi ngomong syahadat paham. Kanjeng Nabi ngejak sholat paham. Kanjeng Nabi bakal oli rezeki zakat paham. Maknanya zakat. Nah kita ini susah, mengapa? Karena tidak tahu maknanya. Apa sih zakat? Apa sih sodakoh? Apa sih sholat? Apa sih siam? Apa sih haji? Kita nggak tahu maknanya.
Ya bakal beli weru maknane ya fungsine ke mangsa berua. Manfaatnya juga enggak akan tahu. Dan ini adalah perjuangan yang sangat melelahkan. Iya. Sehingga agama itu menjadi hanya kata-kata dan ucapan. Dan pendalaman sebuah makna itu hanya aja dalam pengajian mengkenen. Bahkan pengajian panggung Muhammad sing luru guyun sih. Guyun nembang ngereng. Hanya ada di majlis-majlis taklim, hanya ada di pesantren, hanya ada di madrasah-madrasah. Kajian-kajian. Yang pokok adalah kita mengetahui, meyakini makna syahadat. 2 kalimat syahadat. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah utawi maknane asyhadu alla ilaha illallah. Apa sih maknane asyhadu alla ilaha illallah yang disebut dengan syahadat tauhid? Iku a'lamu yakini sapa ingsun. Wa a'taqidu lan mantep sapa ingsun biqolbi kelawan ati ingsun. Was biqolbi. Makna asyhadu alla ilaha illallah itu adalah saya sadar, saya yakin, saya paham, saya mengerti. Wa ubayyinu li ghairi wa ubayyinu lan bisa njelasaken sapa ingsun li ghairi maring seliyane ingsun maring wong liyan alla ma'buda ing satuhune ora ana gini ma'bud ki angel maknanane ora ana kang den sembah. Apa ya disembah kok ini ma'budun itu isim maf'ul dari kepada abada yang butuh abdan. Abdun itu adalah budak. Budak itu adalah orang yang bekerja tidak mendapatkan upah sama sekali. Karena dari awal apakah proses jual beli dan lain sebagainya, kalau dulu masih ada budak, sekarang sudah tidak ada budak dan diharamkan perbudakan. Itu namanya abdun. Orang yang bekerja di majikannya tidak dibayar, pokat bosen ya diedol, digebuki langkasi nutut pada era sebelum Islam, sebelum Rasulullah itu. Makanya Kanjeng Nabi begitu melihat seperti itu banyak langsung abdun itu budak-budak itu Kanjeng Nabi beli. Bilal bin Rabah dulu juga seorang budak, beli dibebaskan. Beli dimerdekakan, termasuk juga yang mengumpulkan Al-Quran, Zaid bin Harisah juga sama seorang budak. Dalam budak sengsara digebuki kena majikan, ditutuku kena Kanjeng Nabi dibebaskan lagi. Ya. Nah, ma'budun itu adalah dat yang kita bekerja semaksimal mungkin tidak pantas dan tidak layak untuk meminta upah. Jadi perang sana ini yang harus kita terobos. Ini perang sana sembahyang kok lagi nyembah Gusti Allah, jangan yang sebe pisan. Nanti dalam keterangan selanjutnya itu. Ya. Artinya Allah ma'buda tidak ada yang ke satu dat yang kita bekerja keras. Yang kita bekerja keras hanya untuk dia dan karena dia. Ilallah angin Gusti Allah. Jadi karena ma'budun artinya disembah ya terpaksa saya juga memang untuk nuntun syahadat ku ya angel. Ya saya orang anak pangeran kang wajib den sembah. Ilallahu angin Gusti Allah bihakin kelawan sak benere fil wujudi ing dalam wujude. Jadi Gusti Allah wujud. Gusti Allah ada. Seperti apa? Nanti kita bahas. Ya. Jadi tidak ada satu dat.
Mengapa? Karena Allah yang menciptakan segala-galanya. Nah, ini banyak. Kadang-kadang dulu saya suka mendengar antara hukum alam, ilmu pengetahuan alam dengan akidah bertentangan. Saya pastikan, saya jamin bahwa kalau ada sekarang masih ada orang ngomong seperti itu, saya pastikan aja ngandel. Ning agamanya beli becus, ning ilmu pengetahuan alamnya beli jabeg. Kalau ada orang sekarang ini masih ngomong kayak gitu, hukum alam dengan ya, Islam itu bertentangan. Kalau mau ana wong sekian masih ngomong konon, sudah ambil kesimpulan ning hukum Islamnya beli jabeg, ning Islamnya beli becus, ning ilmu alamnya beli becus. Begini, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam itu dengan ada sifat yang melekat. Nah, sifat yang melekat pada satu alam itu disebut dengan fitrah. Mulane Gusti Allah itu disebut dengan Fatirus samawati wal ard, yang menciptakan alam disertai dengan sifat-sifat yang melekat pada alam itu. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kutatapkan wajahku hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang diciptakan alam semesta itu dikasih sifat-sifat yang melekat satu benda itu yang disebut fitrah. Fitrah yang berubah ke bulan puasa baik sebab lebaran fitrahku suci maning kalangka dosane. Fitrah itu sifat yang melekat yang Allah berikan pada satu benda. Dan karena kuasanya Allah, sifat itu Allah bisa ambil. Dan kalau kita mampu menguasai sifat-sifat pada satu benda, insya Allah kita mampu menundukkannya. Satu contoh, macan ku galak orang. Karena kita tidak tahu karakter sifat yang melekat pada satu macan itu. Begitu pawangnya bisa menguasai macan, beli nganggo kesaktian kan? Gajah sok bal-balan nurut. Mengapa? Dia memahami sifat-sifatnya. Oke, kita tahu yang namanya sifat air. Sifat air itu adalah selalu Allah ciptakan air. Ada sifat melekat pada air. Apa sifat melekat pada air? Satu, yang namanya air itu selalu membentuk sesuai dengan bentuknya. Iya. Yang kedua, yang sifat air itu adalah selalu mengalir ke dataran yang rendah. Dengan kita mengetahui, paham sifat air selalu mengalir kepada dataran rendah, ning dhuwur di bendung soke nganjur mengsor. Dengan menganjur mengesor, tahu teori listrik itu adalah dari teori dinamo. Lilitan yang digerakkan. Nah, jlorogan banyu difokusaken ndorong baling-baling muter dadilah Jatiluhur PLTA tenaga air. Sekarang ada sekarang listrik tenaga angin. Dengan adanya angin yang berhembus tiap saat, tidak ada ruang hampa yang kosong tanpa angin. Dia kali sok beriwen baling-balingnya kira-kira angin sing lor ya muter ngalor tetap muter terus digerakkan lalu menggerakkan dinamo dari listrik. Oke. Sifat air juga kalau dibelah itu akan kembali lagi. Tapi Allah sebagai Dat yang maha kuasa, yang Allah yang tahu persis bahwa sifat air seperti itu, Allah juga bisa buktikan kok. Fitrahnya hilang. Pada saat apa? Pada saat Nabi Musa dikepung oleh Fir'aun sebala tentaranya, fakul nadrib bi asokal bahro fangfalakul bahr. Jadi Allah ketika Nabi Musa kekepung, pasukan Fir'aun wis seneng Musa modar wis melayu mendisrog melayu ning lak-lakan naga sira wis kepencet.
Allah bilang fakul nadrib biasokal bahro. Musa, pukul laut itu dengan tongkatmu. Dipukul laut nganggo tongkat, beli balik maning mal sigar. Ini adalah kuasanya Allah. Hukum alam. Begitu juga api. Allah berikan fitrah kepada api, hukum alam, hukumnya bahasa Arab, alamnya bahasa Arab. Terjemahannya bahasa apa? Iya. Alam itu apa? Masih wallah bahwa alam. Selain daripada Allah itu namanya alam. Hukum bahasa Arab, maning hukum alam. Ini hukumnya bahasa Arab, alamnya bahasa Arab maning. Iya. Soalnya hukum alam bertentangan dengan syariat agama. Ya saya pastikan maukah ning agama ini beli becus, ning hukum alamnya beli jabeg. Allah ciptakan api. Apa fitrahnya api? Akan membakar dan menghanguskan semua yang dibakar. Semuanya pasti akan terbakar. Hanya yang membedakan adalah titik didih yang berbeda. Berapa titik didih timah? Berapa titik didih batu, berapa titik didih tembaga, berapa titik didih emas, semuanya akan terbakar dan hangus, akan meleleh dan panas. Lagi-lagi Allah yang maha kuasa yang menciptakan api seperti itu. Suatu ketika Ibrahim akan dihukum oleh Namrud, lalu dibakar di dalam api. Begitu api menyala, Allah instruksi pada api. Ya naru, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, dingin. Panasnya hilang. Wasalamatan, dan dulu kamu panas, iya. Untuk kali ini kamu dingin. Wasalamatan, dulu aku ciptakan kamu fitrahnya adalah untuk menghancurkan, menghanguskan, meleleh semua yang kamu lahap. Bardan, sekarang kamu dingin. Wasalamatan, dan jadi penyelamat, bukan jadi penghancur. Bardan wasalamatan ala Ibrahim, khusus untuk Ibrahim saja. Untuk api, untuk kayu tetap berlaku sebagaimana fitrah kamu. Allah ambil sebagian hanya untuk, bukan sekedar diambil, dibalik hukum itu. Ilmu alamnya beli belajar. Iya. Hukum agama nih Daud. Kalau kamu hafid Quran ya, kamu ngapalin Quran. Coba kamu korek nanti semua terjemah dalam Al-Quran. Yang berkaitan yang banyak itu adalah hukum alam yang dibicarakan. Bagaimana itu perahu bisa berlayar. Bagaimana itu angin berhembus. Lalu bagaimana angin itu menggiring awan. Dari awan yang diterbitkan dari laut. Dari laut. Awan yang diterbitkan dari gunung. Lalu bagaimana pertemuannya. Jelas sekali. Saya yang beli sekolah, halaman sekolah saya lebih enak kakak. Iya. Kalau seandainya saya sekolah, saya lebih enak ketika menciptakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, fa ansa'nahu fi qararin makin, fa khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqah mudghah, fa khalaqnal mudghah indoma. Kuciptakan manusia dari saripati tanah. Saripati tanah itu lalu wa ansa'nahu fi qararin makin, dikembang biakan di dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Prosesnya dari mana adalah dari saripati tanah sampai tekang rahim. Fa khalaqnan nutfata 'alaqah, dari sperma, dari ovum. Pertemuan perkawinan sperma dan ovum yang terjadi pembuahan menjadilah 'alaqah yang ada di dalam rahim. Berterapa ilmu dari saripati tanah. Diperes konon saripati tanah ya. Kayak sirah kayak pati. Dari saripati tanah lalu menjadi buah-buahan. Buah-buahan dipangan kenang sirah. Sebagian masuk ke mana, sebagian jadi apa. Dulu berapa disiplin ilmu untuk mengurai ayat Al-Quran seperti ini.
banyak potensi untuk menafsirkan Al-Quran. Sekalipun sudah ratusan tafsir yang terang. Tafsir zaman pengennya beli becus, beli maca, beli ngaji. Iya, ilmu pengetahuannya ora. Lalu seenaknya saja ilmu pengetahuan alam dan agama bertentangan. Saya pastikan itu orang tidak ngerti ilmu agama, tidak mengerti ilmu alam. Ayat Al-Quran itu penuh dengan kejadian alam. Bagaimana Allah ciptakan langit dan bumi pada saat itu baru merupakan segumpal asap duhon. Itulah teori Big Bang. Penuh dengan sains dan teknologi Al-Quran itu. Tidak cukup 1000 profesor dengan disiplin ilmu yang berbeda untuk mengkaji Al-Quran. Orang sekolah beli montok telung tahun kadang-kadang lo petantang peting-ting. Rasa paling hebat dalam Al-Quran. Makna syahadat. Ma'bud itu artinya begitu. Ya udahlah kita terjemahan sekarang juga kita. Saya juga sampai sekarang tidak mampu menerjemahkan apa al-ma'bud. Ya orang ada pangeran kang wajib dan sembah ya terpaksa. Tetapi saya mempunyai makna keyakinan yang berbeda. Dan itu saya tidak bisa. Empu maknanya sekian apa. Ya habis bagian. Ya. Saya juga ketika memimpin maca syahadat pada nyaksian ningsun. Ya kadat kenati ningsun ing setuhune. Oranana pangeran kang wajib dan sembah. Tetapi ma'bud itu artinya demikian. Ma'bud itu adalah dari kata abdun, ma'budun. Ya, ma'budun kita beraktivitas, bekerja, beragama tidak pernah meminta imbalan, meminta bayaran, biarkan dia yang membalasnya. Nah, lamun kita paham mungkin ku enak. Siksa neraka, siksa kubur itu bukan Gusti mau beli apa cah? Sing badeg ya oleh gawe ning Gusti Allah, sing nurut oleh gawe ning Gusti Allah ciptakan surga neraka, Allah ciptakan siksa kubur, siksa dalam rangka menjaga sesama kita. Siapa sing pengen motor hilang? Ente motor hilang. Engkau ditodok aku gak makan Gusti Allah, ku sing nyolongi dan Allah kembalikan, gak ada yang sia-sia dibalas. Dari siapa sih? Kalau orang yakin seperti ini dia gak akan mau mencuri. Dibalik kena ada mahkamah Allah yaumil hisab ku anane ning kono ki sing nyolong motore sira ndongol masa buru ngalangkas CCTV gang kode dongolna. Dan itu akan dihitung masa pur-puran kono wong sing dicolong karo wong sing nyolong. Di mana keadilannya Allah? Nah, Allah memberikan surga dan neraka itu dalam rangka di situ. Masa wong sing tukang nyumbang karo wong sing tukang ngenti tarepan pada konon. Orang yang membangun masjid, sok pluk. Pangapura lamun reang tuli mangan gede blending ning masjid, harap dipadak nak konon. Iya. Mang Yaskur setiap saat beberapa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kayak bersuara Bilal bin Rabah kayak Mang Yaskur apa? Ngelik-ngelik durung ana ilmu kiro Mang Yaskur. Iya. Mulane terkenal antenge Bilal bin Rabah. Iya. Mung baka bejang bengen mangsa loka kesasar iku karena orang deleng jam zaman bengen mah. Barang deleng jam lo kewalik ora. Iya jarum dawane di dalam jarum pendek. Iya lo kewalik. Ya jame mati beli weruh. Ya, karena apa? Orang ngerti fikih sing enak nganggo srengenge. Waktuku. Dudu nganggo jam-jam itu mempermudah. Nganggone srengenge waktu sholat. Ya. Al-ma'bud. Saya sudah tidak bisa menerjemahkan.
Fil wujudi ing dalam wujude ilallah angin Gusti Allah. Wa annahu lan satuhune Gusti Allah iku ghaniyun beli butuh. Amma saking perkara siwahu selain Allah. Allah tidak butuh kepada siapapun, termasuk juga kamu hai orang-orang ahli sholat. Allah beli butuh sholat sira. Termasuk juga kamu hai para dai, para ustadz beli butuh Gusti Allah ki. Dan juga orang yang selalu bermaksiat, Allah juga beli segu beli wahim. Karena pertama kali muncul hadis qudsi mengkenen ngomongnya. Hadis qudsi itu Kanjeng Nabi sing ngomong, tetapi waqalallah. Gusti Allah bilang tapi bukan Al-Qur'an. Hadis qudsi ki ngomong mengkenen. Lamunan sejagat merat jine manusiane kabeh pada beler kabeh, beli nurut kabeh, tidak akan mengurangi kebesaran aku sebagai Tuhan. Secara Allah. Lamun wong ki nurut kabeh bener kabeh pun tidak akan menambah besar kekuasaanku. Kekuasaanku tidak akan terganggu oleh baik dan tidak baiknya ciptaanku. Ini hadis qudsi. Jadi jangan pernah bukat sira engkau udah di ustadz gede, jangan pernah jadi pahlawan berjasa kepada Allah. Goniyun amma siwa. Allah beri butuh ning apapun termasuk adalah. Nah, adapun Gusti Allah sing ngongkon kita sembayang, Gusti Allah sing ngongkon kita puasa, Gusti Allah ngongkon kanggo sira dhewe. Sama halnya seperti kita ngongkon anak sekolah, ngongkon anak kanggo ngaji, kanggo kita. Enggak untuk dia sendiri. Iya kan? Ya saking emane wong tua bae nang biang sekolah nyasangune saking emane wong tua. Engko prestasi kasih bonus emane wong tua. Gusti Allah ngupai sira kita salat seganjar iki saking emane Gusti Allah. Yang intinya salat untuk kita. Nanti filosofi salat itu bagaimana? Nang apa nih salatku rukun sing ana sing loro satu kali berdiri itu hanya sujud. Nang apa sih sholat ki? Asar, maghrib, isya durub. Papat telu. Subuh sing merentil dewe kan loro, bener kan 17 surah. Sing isya ado mengduhur. Aduh, ada apa teman? Wah, banyak yang harus kita pelajari. Banyak yang kita harus pelajari. Gusti Allah tidak butuh. Mulane paling bijak-bijaknya kamu beragama, cukuplah memberikan ketenangan. Beli pati Gusti Allah ngongkon kecuali bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita dan masyarakat kita. Beli pati Gusti Allah ngelarang kecuali merusak untuk diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Mulanya saya kan pernah bilang, Gusti Allah ki marendi ketika larangannya ditabrak karo perintah sing dilanggar. Marah mana? Marah larangannya yang ditabrak. Mengapa? Karena itu akan menimbulkan kerusakan. Kalau kerusakan mengganggu orang lain, membahayakan orang lain, Allah lebih marah. Tapi bakal sira beli sembayang mah, mader sing sehat sira dewek, sing raine beli kromot dia sira dewek iya. Apa sih sembayang salah satu manfaatkan ambil aja brekot karo kromot tuh. Iraine rean seireng mengkenen lamun beli sembayang. Lumayan kenang sembayang 5 waktu. Sekali rauping telu jadi ping 15 gini diraupi masih merenges mengkenen lamun beli rauping 15 kayak apa cah hadisnya jelas sholat 5 waktu itu lir umpama sirah kining arep umah ki anak kali milih toli gelem kecapak kecupuk dikupiaki apa yang terjadi hadisnya jelas ya lam diceplok na bahasa wong kene mah sembayang ku ambil aja brekot karo kromod.
Salah satunya. Manfaat brekot karo kromod ya delengen bae. Andi dua motor sedina buah aja sedina ping 5 lah. Esok karepan miang dilap, sore arep dianjingaken dilap, esuk sore biaka dilap maning, dibasuh maning. Awet beli motor ki. Lamun dibasuh setahun sepisan. Awet beli. Gelis kenang tiang, gelis pada tugel. Iya, ya setahun sepisan ora bakal lebaran baik ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gebuk maning mono. Hai memang itu syariat kan begitu. Mulai negara yang terkenal bakal ngajung nyindiri bahaya. Ya memang syariatnya adanya di situ. Iya. Gelis reot, gelis pekrok, coba sholatnya dibeneri. Bagaimana ruku, bagaimana sujud. Insya Allah nanti dalam syarat rukun sholat lah. Apa pengaruhnya ruku, apa pengaruhnya sujud, apa pengaruhnya iktidal. Aja ganjaran biar aja. Iya ganjaran namo gak saking emane Gusti. Pada sira sok sekolah sing bener, pinter sira dewek, mau bisa enggok sira dewek ora. Iya. Wong tua mas saking melase dijajani, dipai bonus saking melase wong tua. Itulah baiknya Allah kepada kita. Kalau sewaktu din peladak beta buga kantong din. Ghaniyun amma siwa. Muftakirun ilaihi kullu ma'adah. Muftakirun turbutuh ilaihi maring Allah kullu ma. Apa kullu ma saben-saben perkara adahu kang seliyane Allah. Gusti Allah beli butuh ning apa baik, Gusti Allah beli butuh ning sapa baik, tapi selainnya Allah butuh kepada Allah. Iya. Bagi orang yang hidup di alam dunianya selalu tertindas butuh kepada Allah, di mana keadilan? Masa motor yang dicolong, ditipu, masa wong nyolong karo wong nipu enak pe Gusti. Sama halnya kita banyak menuntut kepada polisi, banyak menuntut ini kejahatan harus dihakimi. Nah, ini apa kejahatan? Gusti Allah tuh hakim yang maha luar biasa. Ya. Jangan khawatir, kok gak menongol. Ilah wong dewek sing nyolong mah. Dan akan dipertanggungjawabkan, akan diganti. Iya. Mulai gaya ya kudu belajar ikhlas sih. Ikhlas beli ikhlas kan nyong barang hilang beli balik maning. Ya bisa mulai deh isbiru wasabiru sabara bakal beli bisa disabar-sabarakan. Ikhlasa nyen beli bisa ikhlas diikhlas saken dengan apa? Dengan pikiran. Nyuan beli ikhlas gak berarti merengkel bae motor balik beli. Cih. Ya inilah pentingnya kita ngaji, pentingnya kita mumbai lagi-lagi bakar yang ngaji ngendarane nyindir baik. Karena mungkin biasa yang lain adalah pahala-pahala, sementara saya ngaji adalah pembenahan dalam diri kita sendiri. Kita yang butuh Allah. Kita nih butuh Allah. Gempa beli mari-mari tenang bae matur suka selamat madu sing gunung. Beli angel beli apa? Dulu saya tidak pernah membayangkan bagaimana cerita Korun itu di dalam Al-Qur'an diceritakan bahwa Korun itu wong sugi ditakoni sira sing sugi sing di ya oleh kaya dewek. Gusti Allah beli kersa toli diwalik bumi ne. Saya enggak terbayang priben Gusti Allah balik bumi ya, dia tenggelam di dalam tanah. Baru saya tahu oh yang disebut wahosafna bihil ardo, Allah tenggelamkan di bumi itu. Baru saya tahu setelah terjadi gempa di Sulawesi yang terjadi likuifaksi. Apa likuifaksi itu? Adalah tanah yang liat menjadi lumpur hidup lo mancing hilang kabeh.
arane kuwen ku arane korun. Mulane sekian bahkan nemu harta ning jero tanah arane harta wong sing glati-glati mengkonon glati harta karun karena kuwen arane mangkorun. Ya wis penting korune bae lah. Ning Al-Qur'an arane korun mung dadi kene arane karun. Murane ke bakal harta sing kependem arane harta karun karena asal usule ana mangkorun. Mangkorun itu dalam Al-Qur'an anu Mang Yaskur diceritakan dalam Al-Qur'an iki kuncine bae kunci. Kuncine bae iki dalam Al-Qur'an iki telung pedati. Korun iki dalam Al-Qur'an itu diceritakan kuncine iki kunci gudang iki telung pedati. Arobat ya zaman sekin malah anulah mobil engkel yang zaman bengen kan pedati ora Pak. Pedatiku sing eper ditarike nganggo sapi karo nganggo kebo. Bakal nganggo nganggo jaran narane per, saldo, delman. Korun itu diceritakan dalam Al-Qur'an itu gudange kuncine bae iki telung mobil gerobak lamun sekin mah. Telung pedati. Mulane sampai sekian bakal anak wong glati-glati ngeduk-ngeduk ning bumi, glati emas, glati apakah ngarane glati harta karun asale ning Al-Qur'an mangkorun. Den, abu durung den. Nah. Gusti Allah tidak butuh, tetapi kita yang butuh kepada Allah. Nah, dari sini diteruskan. Muttasifun bikulli kamalin. Allah disifati dengan segala kesempurnaan. Allah itu maha sempurna. Allah sempurna di sing endi Kang? Apa sih? Ya pulit di Gusti Allah. Apa Gusti Allah beli becus lah kenapa sih? Ya kan majeng cungure mancing-mancing bareng bayar kita gawe cungure pengsek. Iya, kan bagi gawe ganteng dhuwur langsing bareng Gusti Allah gawe kita blenduk ya blending. Pendek pisan. Wah, ya din. Nanti kita lanjutkan bagaimana Allah ya. Iya, aja sampai wow Gusti Allah beli bisa. Muttasifun bikamalin disifati dengan kesempurnaan dadi sepisan maning. Sing penting iku meyakini makna syahadat loro dudu ngucap syahadat loro. Kekuatan makna syahadat loro akan membentuk diri kita. Yes, ngono baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.